Bab 535. Kekuatan misterius gadis kecil aneh itu terlalu menakutkan. Memang mudah untuk membunuh tuan dalam sekejap. Namun kekuatan sebelumnya, meski bukan api, benar-benar tidak bisa membunuh Yun Ce dalam sekejap, karena dia ada di Bahtera Suan kuno ke-18. Rantai pemadaman badai luar angkasa seperti neraka bulan bukanlah khayalan. Bahkan Jasmine mengatakan bahwa tubuh Yun Ce saat ini tidak kalah kuatnya dengan kaisar tingkat rendah, dan kemampuan pemulihannya bahkan jauh melampaui kaisar. Tapi hanya karena tidak bisa bertahan beberapa detik bukan berarti tidak bisa dibunuh. Dengan kesenjangan kekuatan yang sangat besar, masih mudah baginya untuk membunuh Yun Ce. Dan kekuatan ini adalah kekuatan api yang dalam, yang secara alami kecil kemungkinannya untuk menimbulkan ancaman kehidupan bagi Yun Ce. Ketika lautan api menutupi dirinya, dia langsung menggunakan api tersebut untuk menyembunyikan dirinya di bawah lautan api, dan menggunakan streamer guntur untuk menyembunyikan auranya ketika apinya menghilang. Dan menyelinap ke bawah tanah, nyaris melarikan diri. Jika bukan karena Liu Guangleiyin, 100 nyawa akan mati hari ini. Seseorang datang dari selatan, ada lebih dari 10 orang. Jika tidak ingin menimbulkan masalah, segera pergi dari sini, Jasmine memperingatkan. Yun Ce berdiri dan menyingkirkan debu dari tubuhnya. Dia merasa takut untuk beberapa saat. Upacara Ratu Iblis akan berlangsung 3 hari lagi. Dia awalnya ingin menggerakkan tubuhnya dan mengenal cahaya hantu dan guntur, tapi dia hampir kehilangan nyawanya. Aku masih memiliki hal besar yang harus dilakukan di upacara Ratu Iblis, dan akan sangat tidak adil jika mati begitu saja. Yun Ce menyembunyikan sosoknya, menghindari orang-orang yang datang untuk menyelidiki situasi, dan kembali ke kota Kekaisaran Iblis secara tidak langsung. Dia selalu berjaga-jaga dalam perjalanan pulang, jadi kecepatannya tidak cepat. Ketika dia kembali ke rumah Yun, hari sudah gelap. Saat ini, banyak orang di keluarga Yun sudah sibuk. Upacara Ratu Iblis akan segera hadir. Keluarga Yun sangat mementingkan upacara Ratu Iblis ini, karena sangat mungkin untuk menentukan arah masa depan dan bahkan nasib keluarga Yun. Itu harus dilakukan dengan baik. Persiapan yang paling memadai. Yun Ce kembali ke rumah Yun dan langsung tertidur. Dia tidak menyebutkan pengalaman indahnya kepada siapapun. Lagi pula, keluar di tengah malam dan melihat seorang gadis kecil, sebenarnya bukan sesuatu yang mudah untuk dijelaskan kepada orang lain. 3 hari berlalu dalam sekejap. Kota Kekaisaran Iblis saat ini masih sama seperti biasanya, hanya sedikit lebih semarak. Namun, bahkan orang biasa tanpa kekuatan besar pun samar-samar bisa mencium sesuatu yang berbeda di udara. Sampai hari ini, Ratu Iblis kecil telah memerintah selama 100 tahun penuh. Secara historis, setiap Kaisar Iblis telah berkuasa selama 1000 tahun, tanpa kecuali, 100 tahun berkuasa hanyalah 1/10 dari waktu. Tapi kali ini berbeda, meski dia adalah Ratu Iblis Ilusi, gelarnya bukanlah Kaisar Iblis, melainkan Ratu Iblis Kecil. Sejak 10 tahun atau bahkan dekade sebelum pemerintahan Ratu Iblis Kecil 100 tahun yang lalu, selalu ada suasana abnormal yang merasuki keluarga kerajaan Iblis Ilusi. Semua orang berspekulasi bahwa hari ini mungkin adalah waktu untuk meletusnya arus bawah yang diam-diam itu. Upacara 100 tahun adalah waktu yang tepat. Sesuatu yang besar kemungkinan besar akan terjadi di Demon Imperial City hari ini. Yun Ce bangun pagi-pagi, membuka pintu, dan melihat Yun Qinghong sudah berdiri di halaman, diam-diam menghadap teralis anggur yang layu. Ketika dia mendengar suara pintu dibuka, dia tidak melakukannya. Dia berbalik dan berkata dengan tenang, "CR, kamu sudah bangun." Tubuh Yun Qinghong ditutupi dengan embun pagi yang lebat, dan dia jelas sudah berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dari punggungnya, Yun Ce melihat beban. Hari-hari ini, dia telah mempersiapkan siang dan malam untuk upacara Ratu Iblis hari ini, namun beban di punggungnya memberitahu Yun Ce bahwa dia tidak percaya pada kendali dan perkembangan situasi hari ini, bahkan sedikit pesimis. Yun Ce berhenti sejenak, dan setelah ragu sejenak, dia berkata, "Ayah, ada pertanyaan yang selalu ingin aku tanyakan." Yun Qinghong berbalik dan menatapnya, "Apakah kamu ingin bertanya mengapa ayahku begitu setia kepada klan Kaisar Iblis?" "Ya, dan tidak," Yun Ce berkata, "sebagai anggota dari 12 keluarga penjaga, keluarga Yun setia kepada klan Kaisar Iblis. Ini adalah misi yang diturunkan dari nenek moyang kita. Kakek dan mantan Kaisar Iblis sama dekatnya sebagai saudara. Kaisar Iblis kecil dan ayahnya adalah kita semua bersaudara.
yang menunjukkan bahwa keluarga Kaisar Iblis selalu sangat menghargai keluarga Yun kita. Namun, setelah Ratu Iblis kecil naik tahta, dia menghukum Yunku keluarga beberapa kali, menyebabkan saya kehilangan kakek saya dan 10 pilar terpenting. Keluarga Yun telah memperburuk keadaan, dan generasi muda telah tertinggal jauh di belakang keluarga wali lainnya. Saat ini, keluarga Yun bahkan diejek karena tidak layak tersisa di antara 12 keluarga penjaga. Ratu Iblis kecil telah berkuasa selama 100 tahun, dan keluarga Yun kami telah bersalah selama 100 tahun dan tidak dapat bangkit dan bangkit. Ini adalah alasan utama penurunan cepat keluarga Yun kami. Tapi ini hari-hari ketika ayah mendapatkan kembali kedaulatan keluarga Yun, sebagian besar persiapan yang dia buat adalah demi Ratu Iblis kecil. Persiapan yang dilakukan untuk keluarga adalah hal kedua. Ratu Iblis kecil memperlakukan keluarga Yun kita seperti ini, dan alih-alih mengeluh atau kesal, ayahku berusaha sekuat tenaga. Aku tidak begitu mengerti. Permaisuri setan kecil tidak ingin berbuat dosa terhadap keluarga Yun. Yun Qinghong menghela nafas, dia tidak punya pilihan selain berdosa terhadap keluarga Yun. Bahkan sebagian besar dari ini adalah kesalahan keluarga Yun saya. Apakah karena kakek menyebabkan keluarga kerajaan iblis ilusi kehilangan segel Kaisar Iblis? Tanya Yun Ce. Ini hanya bujukan. Yun Qinghong berkata, keluarga kerajaan iblis ilusi telah menyatukan semua roh di alam iblis ilusi, dan kedua belas keluarga telah setia dan protektif. Sudah 10.000 tahun. Selama 10.000 tahun ini keluarga Yun kami telah dikalahkan oleh kekuatan Suangang. Keberadaannya, dalam hal kekuatan komprehensif, selalu lebih baik dari keluarga penjaga lainnya dan tidak pernah terlampaui. Oleh karena itu, keluarga Yun saya selalu menjadi yang paling dihargai oleh keluarga-keluarga kerajaan iblis ilusi. Oleh generasi kakekmu, dia bahkan dinobatkan sebagai Raja Iblis, Raja Iblis. Dia bahkan mengklaim bahwa kakekmu bisa setara dengannya, dan bahkan melampaui raja-raja daerah itu dalam hal status sebenarnya. Bisa dikatakan bahwa dia berada di bawah satu orang dan di atas semua makhluk hidup. CR, jika kamu adalah orang lain yang melindungi keluarga, tapi kamu selalu diunggulkan oleh orang lain, bagaimana perasaanmu? Kamu akan iri. Namun, meskipun mereka adalah makhluk yang sama status, keluarga Yun telah memperoleh Raja Iblis, adalah suatu kehormatan besar yang tidak pernah berani diimpikan oleh keluarga penjaga lainnya, dan status seluruh keluarga tiba-tiba melampaui keluarga lain. Bagaimana perasaan mereka? Akan mudah untuk menjadi tidak puas atau bahkan kesal karena rasa iri dan ketidakseimbangan. Petik 2. Bisakah dikatakan bahwa 100 tahun yang lalu, keluarga penjaga lainnya bersama-sama memberikan tekanan pada Ratu Iblis kecil? Itu benar. Yun Qinghong menutup matanya dan berkata, kakekmu adalah inti dari keluarga Yun pada saat itu. 10 tetua terkuat adalah 10 landasan keluarga Yun. Kehilangan salah satu dari mereka akan sangat merugikan bagi keluarga Yun. Itu adalah pukulan berat. Tapi dalam semalam, kakekmu dan 10 tetua semuanya hilang. Kekuatan tingkat tertinggi dan terpenting keluarga Yun anjlok. Selain itu, segel Kaisar Iblis juga melarikan diri ke benua Tianxuan karena ini. Keluarga penjaga yang telah iri pada keluarga Yun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengambil kesempatan langka untuk membuat orang-orang mempublikasikan kejahatan keji keluarga Yun di kota Kekaisaran Iblis dan bahkan seluruh alam iblis ilusi, menjadikan seluruh ilusi alam iblis penuh dengan orang-orang yang mengkritik Yun. Opini publik telah mencapai titik di mana, tanpa hukuman berat tidak cukup untuk menenangkan hati orang-orang. Dan kegiatan ini dipimpin oleh keluarga Helian, dan sebagian besar keluarga wali terlibat. Saya dapat memastikan bahwa satu-satunya yang tidak terlibat adalah keluargamu tempat ibumu berasal, dan keluarga Tianxia yang tidak pernah ingin menimbulkan masalah. Dengan Raja Huai keluarga kerajaan terkemuka juga menegur keluarga Yun kami, mengatakan bahwa dosa keluarga Yun kami benar-benar tidak dapat diampuni. Jika kami tidak bekerja keras untuk melindungi mereka selama ribuan tahun, tidak berlebihan jika membunuh seluruh keluarga. Seharusnya pada saat itu, silsilah Raja Huai memiliki niat yang berbeda. Bagaimanapun, silsilah Raja Iblis ditakdirkan untuk diputus, dan dia melihat harapan untuk menggantikannya. Pada saat itu, Ratu Iblis kecil baru saja naik tahta, dan tahta tidak stabil. Selain itu, dia adalah seorang wanita, dan dia tidak akan pernah memiliki garis keturunan murni Kaisar Iblis. Selain itu,
Tanpa Kaisar Iblis Seal, dia tidak bisa memperbaiki rekor dunia pembakaran gagak emas dan mendapatkan kekuatan luar biasa milik Kaisar Iblis. Di bawah tekanan berat, dia sudah berjalan di atas es tipis dan harus menghukum keluarga Yun. Namun, dia melakukannya tidak membunuh siapapun di keluarga Yun, tetapi hanya memutus sumber daya keluarga Yun yang berusia seabad dan tidak diizinkan memasuki gagak emas. Lembah Leiyan telah membuat generasi keluarga Yun saya sangat kekurangan sumber daya dan sangat lemah. Tapi kelemahan ini bukanlah semacam perlindungan bagi keluarga Yun kita. Ketika terlalu lemah untuk menjadi ancaman, ketika tidak layak menjadi musuh, itu akan terjadi. Anda dapat menemukan kedamaian. Petik 2. Jadi, itu saja. Yun Ce mengangguk pelan. CR. Ingat, Yun Qinghong berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Iblis Taizu adalah penyelamat nenek moyang kita dari keluarga Yun. Jika bukan karena penyelamatan Kaisar Iblis Taizu, klan kita akan musnah ribuan tahun yang lalu. Jika dihancurkan, kamu dan ayahmu tidak akan ada. Nenek moyang kita mengikuti Kaisar Iblis Taizu untuk menyatukan dunia iblis fantasi dan menjadi salah satu keluarga penjaga. Mereka bersumpah bahwa selama klan Kaisar Iblis abadi, keluarga Yun akan tetap hidup, lindungi dari generasi ke generasi. Sumpah ini, di sini selama 10.000 tahun penuh, keluarga Yun kami tidak pernah membangkang bahkan sedetik pun. Kami tidak akan pernah membangkang mulai sekarang. Namun, kami melindungi klan Kaisar Iblis. Kami adalah pewaris garis keturunan Kaisar Iblis. Bukan raja-raja lain yang hanya memiliki sebagian dari garis keturunan Kaisar Iblis. Meskipun Ratu Iblis kecil adalah seorang wanita, dia memiliki garis keturunan Kaisar Iblis yang lengkap, garis keturunan, sekarang dia berkuasa. Dia adalah Kaisar Iblis yang sebenarnya. Selama dia tetap berkuasa selama 1 hari, keluarga Yun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Tapi, suara Yun Qinghong semakin dalam, dan matanya menjadi sedikit dingin, jika dia benar-benar terpaksa meninggalkan tahta dan membiarkan raja lain-lain menjadi Kaisar Iblis hantu, maka misi perlindungan keluarga Yun kita, ini adalah akhir dari segalanya. Ketika saatnya tiba, meninggalkan jajaran 12 keluarga penjaga tidak akan mungkin tercapai. Bahkan tidak ingin status melekat pada keluarga kerajaan. Kata-kata Yun Qinghong terngiang-ngiang, dan Yun Ce bisa melihat tekad baja di matanya. Yun Ce mengangguk dalam-dalam, ayah, saya mengerti. Meskipun saya tidak tumbuh dalam keluarga, saya adalah darah keluarga Yun dan kepala keluarga. Saya tidak akan pernah melawan keinginan keluarga Yun. Ya, Yun Qinghong mengangguk, tersenyum sedikit, dan bahkan kerutannya pun mengendur. Yun Ce menatap wajahnya, dan setelah ragu sejenak, dia masih bertanya, apakah Pangeran Huai itu benar-benar sekuat itu? Dia terlihat sangat mengkhawatirkan ayahnya. Yun Qinghong menghela nafas sedikit, sebulan yang lalu, Anda seharusnya menyadari kesombongan dan keburukan mereka. He Lianpeng juga secara pribadi berteriak hari itu bahwa lebih dari separuh keluarga penjaga telah jatuh ke tangan Pangeran Huai. Di antara keluarga kerajaan, lebih dari 60% dari mereka bersatu, dipimpin oleh Raja Huai, dan mengumpulkan sejumlah besar orang kuat dari keluarga kerajaan, serta orang kuat yang direkrut dari tempat terpencil di alam iblis ilusi. Dengan mengendalikan kekuatan ini, Raja Huai secara alami memiliki modal yang tidak bermoral. Ratu Iblis kecil bukanlah orang yang bimbang, tapi dia tidak pernah menekan Pangeran Huai, yang ambisinya diketahui semua orang. Bukan karena dia tidak mau, bukan karena dia tidak berani, tapi dia bisa Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia akan melakukannya sulit untuk berhasil, tetapi Raja Huai akan menemukan alasan yang paling cocok untuk itu, dan melakukan serangan balik dan menggantikannya. Raja Huai memiliki modal yang cukup, tetapi dia tidak pernah mengambil tindakan. Kurangnya alasan juga merupakan salah satu alasan penting. Yun Ce, Tuan, kita semua sudah siap, tinggal menunggu perintah dari Tuan. Di luar gerbang, sebuah suara penuh hormat dan serius terdengar, dan suara ini jelas milik Tetua Agung Yun Waitian. Yun Qinghong melihat ke samping dan berkata, "Oke, semua orang berkumpul di depan aula utama dan berangkat ke aula Kaisar Iblis dalam 1/4 jam." "Ya Tuan." "CR, panggil Xiaoer, sudah waktunya kita berangkat." Yun Qinghong mengangkat matanya untuk melihat ke langit, seolah dia ingin melihat sekilas kehendak Tuhan hari ini. Bab 536. Tepatnya ada 100 orang dari keluarga Yun yang datang untuk menghadiri upacara Ratu Iblis kali ini, di mana murid muda berjumlah hampir setengahnya,
36 tetua inti ditemani oleh sebanyak 29 orang, dan 3 para tetua yang hebat ada di antara mereka. Tidak ada satupun dari 3 tetua agung yang tinggal di belakang untuk menjaga situasi. Mereka semua mengikuti. Tampaknya ayah siap mengambil risiko segalanya kali ini. Xiao Yun mendekati Yun Ce dan berbisik. Yun Ce mengangguk, keluarga penjaga lainnya juga harus membawa ahli inti mereka. Ngomong-ngomong, setiap keluarga hanya diperbolehkan membawa 100 orang. Yah, untuk upacara Ratu Iblis ini, kekuatan atau penguasa teratas dari semua wilayah utama di alam iblis ilusi akan diundang, tapi jumlah orang yang mereka bawa umumnya dibatasi hingga 3 atau kurang. Beberapa yang terkemuka bisa hanya membawa tidak lebih dari 10 orang. Hanya 12 keluarga penjaga kami dan istana kerajaan utama yang dapat membawa begitu banyak orang. Xiao Yun menjelaskan bahwa dia secara alami tahu sesuatu tentang upacara Ratu Iblis yang telah menarik perhatian dunia. Bagaimanapun, 12 keluarga penjaga adalah kekuatan teratas di alam iblis ilusi. Status mereka setara dengan 4 tempat suci utama di benua Tianxuan. Mereka juga ada untuk melindungi klan Kaisar Iblis, jadi mereka secara alami memiliki perlakuan istimewa khusus. Kira-kira berapa orang yang akan hadir pada upacara tersebut? Yun Ce bertanya lagi. Aku juga tidak tahu tentang ini. Xiao Yun menggaruk dahinya, ini juga pertama kalinya aku berpartisipasi dalam upacara Ratu Iblis. Akan ada sekitar 100.000 orang. Yun Qinghong, yang berjalan di depan mereka, berkata, 100.000 orang ini semuanya berstatus luar biasa. Mereka termasuk semua penguasa kota besar, bangsawan, pangeran dan bangsawan, kepala sekte, Suan Futuan, Raja Ras. Sebagian besar generasi muda yang mereka bawa adalah tuan muda atau jenius top. Alam iblis ilusi menganggap kota kekaisaran iblis sebagai tempat yang paling dihormati. Dalam hal kekuatan, mereka sulit dibandingkan dengan 12 keluarga. Tapi kita tidak bisa meremehkannya sepenuhnya. 100.000 orang, skala ini hampir seperti yang diharapkan Yun Ce. Hanya saja peristiwa terpenting setelah Ratu Iblis kecil berkuasa adalah mengumpulkan hampir semua makhluk teratas di seluruh alam iblis ilusi. Yun Ce berpikir sejenak dan bertanya, berapa banyak istana yang dimiliki keluarga kerajaan iblis ilusi sekarang? Seberapa kuat mereka? Ada 103 keluarga kerajaan, diantaranya istana Pangeran Huai adalah yang paling kuat. Yun Qinghong menyipitkan matanya dan berkata, keluarga kerajaan ini semuanya memiliki kurang lebih darah Raja Iblis. Dengan bakat seperti itu, kecepatan perbaikan rantai jauh lebih cepat, jauh lebih dari orang biasa, dan menikmati sumber daya yang paling melimpah. Peluang di Golden Crow Thunder Flame Valley juga paling mempromosikannya. Oleh karena itu, di antara keluarga kerajaan, semuanya kuat dan tidak ada yang satu biasa-biasa saja. Terutama 7 putra iblis ilusi, dari setiap generasi, mereka semua terkenal di seluruh dunia. Proporsi orang-orang berkuasa di setiap istana sangatlah mencengangkan, tetapi skalanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan 12 keluarga penjaga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Raja Huai diam-diam telah memenangkan hati para raja, dan kekuasaan istana-istana besar telah meningkat berkumpul di istana Pangeran Huai. Selain itu, berbagai pangeran telah dibeli dengan harga tinggi. Kekuatan istana Huai tidak terduga. Sekarang, bahkan keluarga penjaga pun condong ke istana Huai. Terutama klan Helian jelas telah sepenuhnya menyerah kepada istana Huai. Jika hari ini istana Huai benar-benar jika kita menyerang, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi Ratu Iblis kecil. Namun, meskipun Ratu Iblis kecil adalah seorang wanita, dia bukanlah seseorang yang bisa dikendalikan jadi dengan mudah. Apa yang akan terjadi pada upacara Ratu Iblis hari ini tidak dapat diprediksi. Pusat kota Kekaisaran Iblis adalah tempat istana Kekaisaran Iblis berada. Bahkan sebelum mereka memasuki istana Iblis, sebuah istana besar yang menjulang tinggi ke awan muncul di depan mata mereka. Istana ini sangat besar hingga hampir lebih besar dari seluruh keluarga Yun. Ini adalah tempat di mana upacara Ratu Iblis diadakan, Aula Kaisar Iblis. Di atas istana, seekor burung besar berdiri dengan 3 kaki dengan bulu emas menutupi langit memandang ke langit, menerima tatapan dan pemujaan dari seluruh kota Kekaisaran Iblis. Melihat Yun Ce menatap langsung ke arah burung emas besar di langit, Xiao Yun menjelaskan, itu adalah patung emas dari binatang suci gagak emas. Garis keturunan Raja Iblis dari keluarga kerajaan Iblis Ilusi mengacu pada garis keturunan gagak emas. Di alam Iblis Ilusi,
binatang ilahi gagak emas melambangkan tingkat keimanan tertinggi. Saat itu masih pagi, dan keluarga Yun tidak berjalan terlalu cepat. Ketika mereka hendak memasuki gerbang utama Istana Iblis, tim yang hanya terdiri dari selusin orang sedang berjalan ke arah lain. Kemanapun mereka pergi, selalu ada penjaga di depan istana, sujud dan sambut dengan hormat. Pemimpin kelompok orang ini berpakaian mewah, dan ekspresinya menampakkan aura atasan alami, matanya polos dan menunjukkan kesombongan yang tidak tahu malu, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang pantas untuk dipandang oleh mata ini. Melihat tim keluarga Yun, dia menyipitkan matanya, memunculkan senyuman tipis di sudut mulutnya, dan berkata dengan gembira, "Oh, Kakak Yun, benarkah itu kamu?" Yun Qinghong berhenti, berbalik, menatapnya, dan berkata dengan tenang, "Pangeran Kabupaten Huai, sudah lama tidak bertemu." Pangeran Kabupaten Huai, tiga kata ini membuat Yun Che segera menoleh ke samping dan menatap orang yang berbicara. Semua orang di kota Kekaisaran Iblis tahu tentang ambisi istana Pangeran Huai, dan metodenya tidak ada habisnya dan bahkan tidak bermoral. Dia tampaknya tidak takut diketahui oleh Ratu Iblis kecil. Yun Che awalnya berpikir bahwa Pangeran Huai akan menjadi seorang yang flamboyan tetapi orang di depannya, orang yang disebut Yun Qinghong sebagai Raja Kabupaten Huai, memiliki senyuman di wajahnya, dan tampak seperti seorang sarjana anggun yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tidak mungkin menghubungkannya dengan seseorang yang berambisi merebut posisi Kaisar Iblis, kecuali sepasang mata itu, sedalam malam yang gelap, sebangga mata elang yang kesepian. Hahaha, Pangeran Huai tertawa dan berjalan mendekat. "Saudara Yun, sudah lama sekali tidak bertemu. 2 bulan yang lalu, saya tiba-tiba mendengar bahwa Anda dan saudara ipar perempuan Anda telah mengalami kesembuhan yang ajaib. Saya sangat gembira, tetapi saya harus membuat persiapan. Selama upacara hari ini, saya belum bisa meluangkan waktu untuk berkunjung secara langsung. Saya sangat malu bertemu dengan saudara Yun, dan saya berharap saudara Yun tidak tersinggung." 2 bulan lalu, Yun Qinghong tidak hanya memarahi putranya, Pangeran Kaguya, tetapi dia juga secara pribadi melukai Tuan Naga Batu. Tuan Naga Batu tidak mengikutinya hari ini, kurasa. Tidak ada harapan untuk pulih dalam waktu setengah tahun. Pada saat yang sama, fakta bahwa istana Pangeran Huai meminta orang-orang dari keluarga Helian untuk membunuh Xiao Yun dan nomor 7 di bawah langit terungkap secara telanjang pada saat itu. Tetapi ketika Pangeran Kabupaten Huai bertemu Yun Qinghong, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang hal-hal ini, seolah-olah itu tidak pernah terjadi sama sekali. Dia memperlakukan Yun Qinghong seperti kakak laki-laki, dan begitu penuh kasih sayang sehingga dia merasa seperti dia bertemu dengan seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Saudara hidup dan mati, sungguh ular berbisa sambil tersenyum. Yun Che diam-diam mencibir. Pangeran Kabupaten Huai tertarik. "Beraninya aku, Yun, tersinggung," kata Yun Qinghong dengan nada netral. "Hei," Pangeran Huai melambaikan tangannya dan berkata tidak puas, "Gelar Pangeran Huai, saudara Yun terlalu asing. Lebih baik panggil saja dia saudara Huai seperti sebelumnya." "Wah, aku sangat merindukan saat-saat ketika saudara-saudara kita minum anggur. Saat kita bersenang-senang, bagaimana kalau setelah upacara ini, saudara Yun datang ke istana kita sebagai tamu, dan kita bersaudara minum-minum, bagaimana kalau?" Pangeran Kabupaten Huai menghargai kebaikannya, tetapi tidak perlu minum anggur. Yun Qinghong tersenyum tipis, orangnya sama seperti dulu, tetapi niatnya tidak sama seperti dulu. Rasa anggurnya telah berubah secara alami dan menjadi sulit untuk ditelan, lebih baik tidak diminum. Pangeran Kabupaten Huai tidak marah sama sekali atas sarkasme Yun Qinghong. "Saudara Yun marah padaku, bukan?" "Yah, tidak heran, bocah cilik dari keluargaku ini benar-benar tidak membuat orang khawatir." "Yer, jangan datang dulu." Pangeran Huiye berjalan keluar dari belakang dan berdiri di samping Pangeran Huai. Tatapan dingin menyapu wajah Yun Che. Pangeran dari Kabupaten Huai berkata, "Saya mendengar bahwa putra saya yang tidak kompeten tidak menghormati saudara Yun hari itu. Sayangnya, hal itu benar-benar mempermalukan istana Pangeran Huai. Ya, mengapa Anda tidak segera meminta maaf kepada Paman Yun Anda?" Petik 2. Pangeran Kaguya mengertakkan gigi, menundukkan kepalanya dan berkata, "Paman Yun, Kaguya bodoh hari itu, jadi aku masih berharap Haihan." Yun Qinghong menerimanya dengan tenang,
dan kemudian berkata dengan tenang, "Karena Anda telah menyadari kesalahan Anda, saya tidak akan mengingat dendam junior ini. Pangeran Kabupaten Huai, hari itu saya memarahi tuan muda Anda dan membuatnya tertawa. Yang mulia, Pangeran Huai County, tidak akan keberatan jika kamu kehilangan muka, kan? Saudara Yun, apa yang kamu bicarakan?" Raja Kabupaten Huai melambaikan tangannya dengan berani. "Putraku yang tidak kompeten telah bertindak sembarangan sepanjang hari, tidak menghormati orang yang lebih tua, dan membuat masalah di mana-mana. Saudara Yun adalah seniornya, dan sudah sepantasnya dia memberinya pelajaran. Aku bersyukur, sudah terlambat, jadi mengapa kamu keberatan? Jika bajingan ini berani tidak menghormatimu lain kali, tidak perlu membuang waktumu untuk memarahinya. Hei, aku akan menghajarnya setengah mati dan mengusirnya." "Yun Che, saudaraku, lihat orang di belakang Pangeran Kaguya." Xiao Yun mendekat dan merendahkan suaranya. Yun Che melirik ke samping dan melihat ke belakang Pangeran Kaguya. Di sana berdiri seorang pemuda yang tinggi dan kuat. Kaguya bisa dibilang cantik dan tampan, namun pemuda ini memiliki wajah yang berotot, mata seperti kait, dan otot yang tinggi. Dengan tonjolan yang tinggi, adil dengan melihatnya, Anda bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di setiap otot. Seolah merasakan tatapan Yun Che dan Yun Xiao, tatapan pemuda itu tiba-tiba melesat ke arah Yun Che dan Yun Xiao. Setelah menatap Yun Che dan Yun Xiao, dia menoleh ke belakang dan mendengus dingin di hidungnya yang terdengar oleh siapapun. Mereka bahkan lebih menghina dan menghina, seolah-olah Yun Che dan Xiao Yun bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkannya melihatnya lagi. Pria ini adalah putra tertua Pangeran Huai, Huiran, kepala dari 7 putra iblis. Hantu generasi ini, tidak peduli itu adalah 12 keluarga penjaga atau keluarga kerajaan iblis hantu, tidak ada seorang pun yang berusia di bawah 35 tahun bisa menjadi lawannya. Dan dia memiliki temperamen yang sangat kejam, dan mereka yang bertarung dengannya akan terluka parah atau mati dengan menyedihkan. Xiao Yun berbisik, dan Yun Che bisa mendengar ketakutan yang mendalam dalam suaranya. Yun Che mengangguk sedikit dan berhenti menatapnya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa mata Duke Huai tiba-tiba tertuju padanya. Mungkinkah ini anak angkat yang diadopsi oleh saudara Yun dalam legenda? Jika aku ingat dengan benar, namanya seharusnya Yun Che. Raja Kabupaten Huai berkata sambil tersenyum. Melihat dari atas kepala Yun Che, dia menyapunya berdiri, lalu mengangguk pelan. Sungguh luar biasa. Pantas saja orang seperti kakak Yun bisa diangkat menjadi anak angkat. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Setidaknya dia terlihat lebih baik darinya, anak kandung. Jadilah lebih kuat. Xiao Yun maju selangkah dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Kakak laki-laki tertua saya memang jauh lebih baik dari saya. Dengan kakak laki-laki tertua sebagai panutan, saya yakin bahwa saya akan tumbuh lebih cepat, dan setidaknya saya tidak akan tumbuh lebih cepat mempermalukan orang tuaku." Yun Qinghong sedikit mengangguk, matanya penuh persetujuan. "Oke. Hahaha." Duke Huai tertawa keras, lalu mengangkat tangannya ke arah Yun Qinghong. "Saya juga lupa memberi selamat kepada saudara Yun atas putra angkatnya." Namun, putra angkat saudara Yun benar-benar misterius. Jepang ingin tahu sedikit tentang hal itu, tapi bahkan dengan mata dan telingaku, aku bahkan tidak bisa memahaminya. Jarang sekali aku merasa penasaran. Pangeran Kabupaten Huai menceritakan rincian penyelidikannya terhadap Yun Cheng Cheng tanpa perubahan ekspresi dan tanpa penyembunyian. Setelah mengatakan itu, dia menurunkan tangannya dan berkata, "Upacara akan segera dimulai, jadi saya akan mengambil langkah pertama. Jika Raja Jepang mengundang saya untuk datang, saya harap saudara Yun tidak menolak. Ayo pergi." Pangeran Kabupaten Huai memberi Yun Qinghong senyuman penuh arti, dan berjalan menuju gerbang Istana Iblis. Ketika dia melangkah ke gerbang istana dengan satu kaki, dia tiba-tiba berhenti lagi, melihat ke depan, membelakangi Yun Qinghong, dan menghela nafas. Dia berkata, "Kecuali kamu Yun Qinghong, tidak ada seorang pun di antara 12 keluarga yang aku mau panggil kakak laki-laki. Jika orang yang paling tidak ingin aku jadikan musuh adalah kamu, Yun Qinghong. Hari ini, aku raja masih memanggilmu kakak Yun. Setelah hari ini, apakah kakak Yun ingin sejajar denganku, sebagai saudara, atau, hehe, hasil dari semuanya secara alami akan diputuskan oleh kakak." Kata-kata Pangeran Huai membuat semua orang di keluarga Yun dan istana Pangeran Huai menatap dengan tidak percaya.
para penjaga yang menjaga gerbang istana gemetar di kaki mereka dan menundukkan kepala dengan putus asa, berpura-pura tidak mendengar apapun. Pangeran Kabupaten Huai tersenyum ringan dan melangkah ke gerbang istana, diikuti oleh Kaguya dan Kaguya. "Ayah, mengapa kamu begitu sopan kepada Yun Qinghong itu? Bahkan membuat janji untuk menjadi setara ketika segala sesuatunya sudah selesai. Kualifikasi apa yang dia miliki?" Pangeran Kaguya bertanya dengan sangat bingung. "Haha," Pangeran Huai tersenyum ringan dan berkata dengan emosi, "Yun Qinghong yang kamu kenal selalu menjadi orang yang tidak berguna, tetapi Yun Qinghong sebelum kamu dilahirkan adalah Yun Qinghong yang asli. Jika kamu dilahirkan lebih awal, lebih dari 10 tahun, pertanyaan ini tidak akan ditanyakan." Mantan Kaisar Iblis memberi Yun Changhai gelar Raja Iblis, dan bahkan membiarkannya sejajar dengannya. Kaisar Iblis kecil telah mengikuti Yun Qinghong sebagai contoh sejak dia masih kecil dan memperlakukannya seperti kakak laki-lakinya. Bahkan ayahmu dan aku diminta oleh kakekmu untuk mengincar Yun Qinghong saat itu. Ah, Pangeran Kaguya tertegun, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. "Huff," Huiran mendengus dengan nada menghina, "Ayah, kamu harus serius. Tidak peduli seberapa kuat dia, di usianya, dia hanya akan menjadi kaisar jangka menengah. Jika keluarga Yun memiliki kaisar jangka menengah, seberapa besar ancaman yang akan ditimbulkannya? Mengapa ayah saya perlu menggunakan perlakuan yang sama untuk memenangkan hati saya?" Pangeran Huai terdiam beberapa saat dan berkata, "Mungkin gambarannya di hatiku terlalu dalam. Semuanya sudah siap, dan aku sangat percaya diri, tetapi ketika aku berpikir bahwa dia telah pulih, aku merasa tidak nyaman. Perasaan ini, yang membuatku sangat tidak bahagia." Bab 537. Setelah memasuki istana Kaisar Iblis, Yun Ce mengikuti Yun Qinghong dan langsung menuju aula Kaisar Iblis. Ubin kaca, kubah emas, dan momentum megah sangat megah. Saat Yun Ce pertama kali memasuki aula Kaisar Iblis, dia langsung merasakan keterkejutan yang mendalam. Dia tidak merasa seperti memasuki istana besar, tapi itu seperti melangkah ke dunia lain. Bahkan kota Phoenix dari Kekaisaran Phoenix Ilahi tidak ada artinya jika dibandingkan. Klan Yun telah tiba, kursi di aula Kaisar Iblis hampir penuh dengan orang, raja dari seluruh dunia bisa bangga dengan segala sesuatu di wilayah mereka sendiri. Tetapi di kota Kaisar Iblis, mereka semua berhati-hati dan bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Mereka semua tiba beberapa hari sebelumnya. Tiba lebih awal, hari ini bahkan sebelum fajar, kami tiba beberapa jam sebelumnya. Satu-satunya yang berani menunda kedatangan mereka adalah pasukan teratas di kota Kekaisaran Iblis. Mengikuti teriakan para penjaga di depan aula, suara-suara di aula Kaisar Iblis tiba-tiba menjadi lebih pelan, dan banyak mata diarahkan ke pintu utama aula. Keluarga Yun telah menjadi kepala dari 12 keluarga penjaga selama 10.000 tahun terakhir, bahkan jika mereka jatuh ke bawah, mereka tetaplah makhluk yang dijunjung dunia. Ditambah dengan pemulihan mendadak Yun Qinghong, yang telah cacat selama lebih dari 20 tahun, hampir semua orang memperhatikan perkembangan keluarga Yun selanjutnya. Kedatangan keluarga Yun seketika menjadi pusat perhatian penonton. Beragam ekspresi dan sorot mata terpancar di wajah orang-orang yang berbeda-beda. Bahkan banyak orang yang memasang ekspresi jenaka di wajahnya, karena disayang oleh keluarga Yun. Kursi dan posisi yang diatur sangat berbeda dari sebelumnya. Upacara jenis ini diadakan setiap 100 tahun sekali. Karena status transenden mereka, 12 keluarga penjaga secara alami diberi kursi utama. Di masa lalu, keluarga Yun, sebagai kepala dari 12 keluarga penjaga, juga merupakan keluarga yang paling kuat dan paling dihormati oleh Kaisar Iblis. Keluarga Yun selalu menduduki peringkat pertama di antara 12 keluarga penjaga dan paling dekat dengan Kaisar Iblis, tanpa pengecualian, termasuk upacara suksesi Kaisar Setan Kecil 100 tahun yang lalu, dan upacara suksesi Ratu Setan Kecil tidak lama kemudian. Kursi itu eksklusif untuk keluarga Yun selama 10.000 tahun, dan juga merupakan salah satu kemuliaan keluarga Yun selama 10.000 tahun. Tapi hari ini, yang terukir di depan kursi itu bukan lagi kata Yun, melainkan kata Helian. Kursi keluarga Yun masih menjadi inti dari seluruh aula, tetapi posisinya tiba-tiba berada di tempat terbawah dan paling terpencil dari 12 keluarga. Bahkan kata Cloud jelas lebih kecil dibandingkan dengan keluarga lainnya. Pemimpin yang tidak pernah berubah selama ribuan tahun tidak hanya digantikan oleh orang lain, tetapi juga tiba-tiba menjadi yang terakhir dari atas.
Seolah-olah dia mengumumkan dan menertawakan semua orang yang hadir, dan bahkan seluruh dunia iblis ilusi, bahwa keluarga Yun telah anjlok. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui sekilas bahwa seseorang dengan sengaja mempermalukan keluarga Yun. Lebih jelas lagi siapa yang melakukan ini, karena keluarga kerajaanlah yang selalu mengatur seluruh upacara. Ketika semua orang di keluarga Yun melihat posisi mereka, ekspresi mereka berubah drastis. Sungguh tidak masuk akal. Tetua Agung Yun Waitian mengatupkan tangannya, mengira putranya pertama kali diracuni oleh orang-orang dari istana Pangeran Huai, dan akhirnya mati di tangan Pangeran Huiye. Dia bahkan lebih marah dan gemetar karena marah, matanya berkilau karena kebencian. Ini keterlaluan. Apa menurutmu keluarga Yunku tidak punya siapa-siapa? Tetua kedua, Yun Duansui, tampak marah. Duduklah. Yun Qinghong berkata dengan ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Wajahnya tenang seperti biasanya, tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan atau ketidakpuasan, bahkan tidak ada kerutan sesaat pun. Gaya berjalannya datar dan matanya tidak menyipit. Pergilah ke kursi yang ditandai dengan kata Cloud. Tiba-tiba, mereka yang menunggu untuk menyaksikan kegembiraan dipenuhi dengan kekecewaan, dan beberapa orang tidak bisa tidak mengagumi Yun Qinghong, bahkan dengan kagum. Sama acuh tak acuhnya dengan Hong Yun, dan tidak terpengaruh oleh bantuan dan penghinaan, keluarga kerajaan dengan motif tersembunyi memberikan aib kepada keluarga Yun di depan semua orang, tidak hanya tidak mempermalukan keluarga Yun sedikit pun, tetapi hanya dalam beberapa tarikan napas setelah memasuki rumah, orang-orang berkuasa di dunia melihat keluarga Yun sikap kepala keluarga yang luar biasa. Dengan kepala keluarga ini, bahkan jika keluarga Yun untuk sementara mengalami kemunduran, siapa yang berani meremehkannya? Tiga tetua agung, tolong. Ketika dia datang ke meja, Yun Qinghong tidak mengambil tempat duduk terlebih dahulu. Dia membungkuk kepada juniornya dengan ekspresi tenang dan mengundang tiga tetua agung Yun Jiang, Yun He, dan Yun Si untuk duduk. Ketiga tetua agung tersenyum dan mengangguk, dan mengambil tempat duduk mereka pada saat yang sama, diikuti oleh Yun Qinghong. Kursi di semua istana pangeran besar juga berada pada posisi prima. Kursi di istana Pangeran Huai dikelilingi oleh semua istana pangeran seperti bintang yang memegang bulan di tengahnya. Sejak Yun Qinghong masuk, mata Pangeran Huai selalu tertuju padanya. Ketika Yun Qinghong duduk, wajahnya berubah sedikit suram, dan bahkan dadanya menunjukkan naik turun yang jelas. Dia berkata dengan ringan, Yun Qinghong adalah bagaimanapun juga Yun Qinghong. Apakah kamu khawatir Yun Qinghong akan menjadi variabel? Di sampingnya, seorang pria parubaya dengan kulit cerah dan pakaian mewah berkata sambil tersenyum. Namun, pakaiannya bukan milik istana Pangeran Huai. Sejak aku mendengar berita kesembuhan Yun Qinghong yang tiba-tiba, aku merasa gelisah dan harus mengkhawatirkannya. Pangeran Kabupaten Huai bertanya, apakah Pangeran Song tidak setuju? Haha, Pangeran Kabupaten Huai benar-benar terlalu sensitif dan khawatir. Pria bernama Pangeran Song masih memiliki senyum ceroboh di wajahnya. Dia berubah dari orang yang tidak berguna menjadi Yun Qinghong lagi, dan paling banyak dia membiarkannya, hanyalah satu orang lagi yang menghalangi kita. Belum lagi Yun Qinghong baru berusia 170 tahun, bahkan jika dia berusia 1700 tahun dan telah menjadi seorang kaisar di tahap selanjutnya, apa yang akan terjadi? Dia hanya dapat dianggap sedikit rintangan yang paling merepotkan, tapi dia tidak layak disebut variabel. Dengan kekuatan yang telah kita persiapkan sejak lama, adakah orang di dunia ini yang layak disebut variabel? Saya harap raja ini terlalu khawatir. Pangeran Huai menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Kemurahan hati Yun Qinghong mengesankan semua orang, dan semua orang di keluarga Yun dapat dengan jelas merasakan perubahan tatapan di sekelilingnya, dan sebagian besar penghinaan yang mereka rasakan sebelumnya juga telah hilang. Semua orang di keluarga Yun mengambil tempat duduk mereka, tetapi wajah semua orang sangat jelek, terutama para murid muda. Mereka semua memiliki wajah marah dan menundukkan kepala, tidak mau menyentuh orang lain yang menjaga keluarga, terutama kepala suku. Mata dari keluarga Helian jelas menunjukkan penghinaan dan ejekan. Kesenjangan besar dari atas ke bawah tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Yun Qinghong menoleh ke belakang, matanya menjadi gelap, dan dia berkata dengan tenang, apa? Kamu merasa sangat malu duduk dalam posisi ini? Para murid keluarga Yun mengangkat kepala karena terkejut, tidak tahu harus menjawab apa. Jika suatu posisi membuat Anda merasa kecil hati dan malu,
jika martabat Anda perlu dipuaskan oleh suatu posisi, maka Anda harus menundukkan kepala dan membiarkan dunia melihat betapa bersalahnya Anda. Dan itu memalukan dan tidak berguna. Pria sejati yang kuat, pria sejati, tidak akan pernah menekuk lututnya meskipun kakinya patah, dan dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya meskipun lehernya patah. Nenek moyang yang membuat keluarga kami terkenal di seluruh dunia, tidak sampai sebut saja duduk di kursi berikutnya, biarpun kamu didorong ke dalam lumpur, kamu pasti akan tetap mengangkat kepala dan bangga pada semua makhluk hidup. Karena inilah kekuatan dan kebanggaan yang terukir di tulangmu. Tidak peduli di kursi mana kamu duduk di, itu bahkan tidak memalukan, penampilanmu sekarang sungguh memalukan. Kata-kata Yun King Hong seperti genderang di malam hari dan lonceng di pagi hari, menghantam hati dan jiwa semua anak keluarga Yun. Mereka langsung merasa seolah-olah ada bola api yang membakar dada mereka, dan darah di seluruh tubuh mereka, tubuh direbus dengan kebanggaan dan martabat terkubur dalam darah mereka. Semua orang mengangkat kepala tinggi-tinggi, mata mereka tidak lagi malu-malu, dan mereka menghadapi semua orang dengan tegas dan bangga. Tuan, kami bukan pengecut. Sebagai anak-anak dari keluarga Yun, kami tidak akan pernah kalah dari siapapun. Seorang murid muda dari keluarga Yun berkata dengan keras, dan murid-murid lainnya merespons satu demi satu. Kegembiraan dan kesombongan yang membara tiba-tiba memenuhi seluruh keluarga Yun duduk di meja, kekesalan sebelumnya tertelan dalam sekejap. Oke, Yun King Hong mengangguk pelan, ini adalah lelaki keluarga Yunku. Jika kalian semua merasa lebih rendah dari orang lain, maka keluarga Yun kami tidak akan pernah berpikir untuk bangkit lagi. Dan betapa kuatnya kalian, keluarga Yun kami rumah, akan sangat kuat. Ya, Patriark, semua orang di keluarga Yun menjawab serempak. Tiga kata pendek itu begitu memekakkan telinga hingga hampir menghancurkan kubah aula dan mencapai langit. Melihat punggung Yun King Hong, penatua pertama Yun Waitian kehilangan kesadaran untuk beberapa saat, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri, setelah bertahun-tahun akumulasi, saya selalu berpikir bahwa jika saya menjadi kepala keluarga, saya tidak akan pernah lebih buruk dari kepala keluarga, aku baru tahu sekarang, pikiranku sungguh naif sekali. Tetua kedua, Yun Duan Sui, tersenyum ringan dan berkata dengan emosi yang dalam, apa yang diwarisi keluarga Yun kita dari generasi ke generasi bukan hanya darah, tetapi juga jiwa yang membuat keluarga Yun kita sejahtera dari generasi ke generasi. Klanmu telah tiba, mengikuti teriakan keras dari luar aula utama, keluargamu dari 12 keluarga penjaga juga memasuki aula utama. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan wajah yang agung. Meskipun dia sudah tua, tidak ada kerutan di wajahnya, rambut, dan janggutnya berwarna hitam pekat, tapi alisnya yang sipit, janggutnya yang panjang, dan pakaiannya yang polos membuatnya tampak seperti orang tua. Di sebelah kanannya adalah tuan muda dari keluargamu, Mu Yubai. Identitas lelaki tua ini juga jelas. Ini kakek, Xiao Yun berkata dengan penuh semangat. Dia sangat akrab dengan lelaki tua ini, tapi ini adalah pertama kalinya Yun Che melihat orang ini, kakek kandungnya. Kepala keluargamu saat ini, Mu Feiyan. Kursi keluargamu berada di sisi kanan keluarga Yun, bersebelahan. Mu Feiyan melirik ke tempatnya dan melangkah mendekat. Ketika dia tiba di depan jamuan makan keluarga Yun, alisnya tiba-tiba berdiri. Dia tidak peduli dengan semua pahlawan di dunia dan mengutuk dengan marah, dasar kotor. Betapa beraninya kamu macam-macam denganmu. Keluarga Yun ditempatkan di kursi terakhir. Yun King Hong berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayah mertua, harap tenang. Kedua keluarga kami telah menjadi mertua selama beberapa generasi, tetapi kami tidak pernah memiliki tetangga yang duduk bersebelahan pada upacara akbar. Kali ini, kami telah menyelesaikan penyesalan dan itu juga merupakan hal yang baik. Setelah mendengar ini, tuanmu, yang sedang menggembungkan janggutnya dan menatap kosong, segera menamparkan bahu Yun King Hong dan tertawa keras, menantu laki-lakiku yang baik, aku tahu kamu tidak pantas membawa masalah ini ke pengadilan hatimu. Oh, anak laki-laki ini, hanya anak angkat yang kamu adopsi. Mu Yurou menarik Yun Che dan Xiao Yun pada saat yang sama, dia tersenyum dan berkata, CR, ini ayah ibuku. Seperti Xiaoer, kamu harus memanggilku kakek. Kakek, teriak Yun Che dengan hormat tanpa ragu, karena lelaki tua di depannya adalah kakeknya. Dia memiliki seperempat darahnya di tubuhnya. Yah, kamu anak yang baik. Sekilas tidak biasa, terutama matanya. Dia agak mirip King Hong ketika dia masih muda.
Mu Feiyan memandang Yun Ce dan berkata dengan penuh penghargaan, Yu Bai tidak pernah memuji orang lain. Aku punya akhir-akhir ini aku menyebut nama anak ini hampir setiap hari, dan telingaku hampir kapalan. Ada rasa terima kasih yang mendalam di mata penghargaannya. Dia tahu bahwa Yun Qinghong dan Mu Yurou disembuhkan oleh Yun Ce. Namun, setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia secara alami tahu bahwa masalah ini tidak boleh diungkapkan ke publik. Jika tidak maka akan membawa masalah yang tak ada habisnya padanya. Terima kasih kakek atas pujiannya, kata Yun Ce sambil tersenyum. Ketiganya adalah 3 saudara laki-laki ibu. Mulai sekarang, seperti Xiao Er, kamu harus dipanggil paman. Mu Yurou menunjuk ketiga saudara laki-laki di belakang Mu Feiyan yang terlihat sangat mirip. Ini adalah paman ketigamu, Mu Yuqing, dan ini adalah paman keduamu, Mu Yukong. Yun Ce telah bertemu dengan paman kedua dan paman ketiganya. Yun Ce mengucapkan salam dengan serius. Hanya Yun Qinghong, Mu Yurou, Xiao Yun dan Yun Ce yang mengetahui identitas Yun Ce. Karena dia telah menyatakan bahwa dia tidak ingin mengumumkannya kepada publik untuk saat ini, Yun Qinghong dan Mu Yurou secara alami mengikutinya. Tapi Mu Yurou tentu saja tidak bisa tidak membiarkan putranya yang berharga mengenali pamannya. Mu Yuqing tampak sangat muda. Dia menerima busur Yun Ce sambil tersenyum, dan tidak lupa memujinya beberapa kata. Tidak heran bahkan saudara iparku bersedia mengadopsi dia sebagai anak angkatnya. Jika tidak ada yang lain, penampilannya tidak kalah dengan dulu. Aku, Mu Yukong menepuk keningnya dan berkata tanpa daya, anak ketiga tiba-tiba mendapat keponakan, dan dia mulai terbawa suasana lagi. Baiklah, Yun Ce, aku tidak akan membiarkanmu memanggilku, paman kedua, dengan sia-sia. Aku akan melakukannya. Datanglah ke rumahmu kita di lain hari, dan aku pasti akan menebus hadiah pertemuan ini. Ini pamanmu, CR sudah bertemu dengannya. Mu Yurou menunjuk ke arah Mu Yubai dan berkata. Yun Ce melangkah maju dan berkata dengan serius, Paman, kakak iparmu. Mu Yubai melambaikan tangannya dan berteriak tidak puas, kami telah sepakat untuk mengambil alih, apakah kamu akan menyesalinya? Atau menurutmu aku, Mu Yubai, tidak layak untuk dipanggil? Kamu saudara laki-laki, Bab 538. Mu Yubai tidak diragukan lagi adalah orang yang sombong. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia ingin menikahi seseorang, dan dia tidak akan ragu untuk merendahkan dirinya untuk menikah dengan pria yang baru berusia awal 20-an. Jika dia ditolak pada akhirnya, apa yang akan terjadi padanya yang hampir kehilangan seluruh wajah yang diperolehnya dalam hidupnya? Oleh karena itu, sekarang setelah firman itu diucapkan, pegangan ini harus ditundukkan. Beribadah apapun yang terjadi, ekspresi Yun Qinghong, Mu Yurou, dan Xiao Yun semuanya menjadi sangat aneh. Sebulan yang lalu, Mu Yubai berteriak bahwa dia ingin menikahi Yun Ce. Meskipun mereka merasa usia mereka tidak pantas, mereka tampaknya tidak memiliki masalah besar dalam hal ini, prinsip. Tapi sekarang, mengetahui bahwa Mu Yubai adalah paman kandung Yun Ce, jika dia benar-benar memujanya, itu akan sangat menyenangkan. Yun Ce tersenyum pahit dan berkata, ini, tentu saja bukan karena aku tidak mau. Bagaimana dengan ini? Setelah upacara hari ini, jika senior masih bersedia bersumpah denganku, aku tidak akan pernah menolak. Oke, saat suara Yun Ce jatuh, Mu Yubai meraung, seolah dia takut Yun Ce akan mengatakan sesuatu yang dia sesali, dan dia berkata dengan arogan, kata-kata pria sulit diikuti. Aku, Mu Yubai, jika kamu mengatakan itu, bahkan 10.000 kuda pun tidak akan mampu menariknya kembali. Besok saudara-saudara kita akan menjadi saudara bersumpah. Jika ada yang mengingkari janjinya, dia akan menjadi bajingan penyu. Kalian semua adalah saksinya. Ini, Xiao Yun menggaruk kulit kepalanya dan terus menghindari melihat ke arah Mu Yubai. Hehehe, senyum Yun Qinghong sangat aneh dan ambigu. Mata Phoenix Mu Yurou menyipit menjadi 2 celah sempit saat dia tersenyum, saudaraku, kamu sendiri yang mengatakan ini, dan tidak ada di antara kami yang pernah memaksamu. Ekspresi mereka bertiga yang sangat aneh membuat Mu Yubai merasa tidak nyaman. Dia melotot dan bertanya dengan hati-hati, ada apa dengan kalian? Apakah kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Cepat duduk, setengah jam lagi, upacaranya akan dimulai. Hari ini bukan waktunya kamu main-main. Kamu sudah hidup hampir 200 tahun dan belum mengizinkan aku punya cucu. Kamu masih menelepon dirimu sendiri laki-laki. Bah,
Mo Feiyanhe mengatakan sesuatu dengan sangat menghina dan berjalan menuju kursi keluargamu. Begitu kata, cucu, disebutkan. Ketiga putranya tiba-tiba berhenti dan mengikuti lelaki tua itu dengan sedih, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mo Feiyan memiliki 3 putra dan 1 putri. Putrinya menikah dengan Yun Qinghong, tetapi ketiga putranya belum menikah, dan cucunya bahkan tidak berkarakter. 89 dari 10, tuanmu kehilangan kesabaran di rumah karena hal ini, itulah mengapa dia belum menyerahkan gelar kepala keluarga kepada Mu Yubai. Hanya bisa disalahkan pada ketiga putranya yang takut menikah sampai ke tulang, mereka biasanya tidak terkendali dan tidak terkendali, namun mengecilkan leher ketika berpikir untuk dikendalikan oleh wanita setelah menikah. Dari kenyataan bahwa Mu Yubai berteriak-teriak untuk menikahi Yun Che, kita dapat melihat betapa bebas dan mudahnya dia. Adapun tugas penting agar Pakmu mempunyai cucu, ketiga bersaudara itu bisa mewariskannya kepada saya dan saya bisa mewariskannya kepada Anda. Ada beberapa kali Pakmu sangat marah hingga memukuli ketiga bersaudara itu sampai hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak. Meski begitu, tak satu pun dari ketiga pria ini yang menikah. Klan Tenkaichi telah tiba. Keluarga Tianxia dipimpin oleh kepala keluarga, Tianxia Xiongtu. Di antara tim, Yun Che melihat yang tak terkalahkan di dunia. Beberapa saat kemudian, Yun Che melihat orang nomor 1 di dunia, serta yang ketiga dan keenam di dunia yang dia lihat 3 bulan lalu. Dan para elf yang berdampingan seharusnya menjadi yang kedua di dunia, yang keempat di dunia, dan yang kelima di dunia. Gadis elf yang mengelilingi mereka membuat pantat Xiao Yun menggaruk dan meninggalkan tempat duduknya, bersemangat. Dia berbisik, adik ketujuh, ini saudara perempuan ketujuh. Sebagai klan elf, klan Tianxia tidak hanya memiliki sayap jangkrik telinga panjang yang mencolok mata, tetapi juga memiliki aura alam yang jernih di tubuhnya, begitu sampai, bagaikan angin sepoi-sepoi bertiup ke seluruh aula, membuat orang merasa segar perasaan. Melihat meja tempat keluarga Yun duduk, Tianxia Xiongtu jelas tertegun sejenak, tetapi ketika dia melewati meja keluarga Yun, dia mengangguk ke Yun Qinghong, tetapi tidak banyak bicara. Nomor 1 di bawah langit juga mengangguk kepada Yun Che. Nomor 1 di bawah langit diam-diam melirik Xiao Yun, menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya dengan keras. Sudah lebih dari 3 bulan sejak mereka terakhir bertemu, dan apa yang paling dia sadari selama 3 bulan ini adalah bahwa peluang untuk bersama Xiao Yun semakin tipis. Kursi keluarga Tianxia bersebelahan dengan keluargamu. Mata Xiao Yun terus tertuju pada nomor 7 di bawah langit sampai dia duduk. Setelah dia membuang muka, matanya linglung dan terganggu, dan wajahnya ditutupi lapisan kesedihan yang mendalam. Yun Che melirik ekspresinya dan mendesah dalam hati, dia tahu bahwa mata Xiao Yun dipenuhi dengan kesedihan. Sudah menjadi fakta bahwa dia bukan putra Yun Qinghong dan istrinya, dan bahwa dia berasal dari Tianxuan. Benua ini membuat dia dan dunia penghalang yang sudah ada di ruang ketujuh tiba-tiba menjadi lebih tebal berkali-kali lipat. Membandingkan pengalaman hidup keduanya, mereka adalah orang yang benar-benar berbeda dari 2 dunia yang berbeda. Apakah kamu berkecil hati? Kata Yun Che sambil setengah tersenyum. Xiao Yun menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pernah menyerah pada Qin Mei, tapi aku sekarang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Titik balik akan selalu datang secara tak terduga, kata Yun Che sambil tersenyum, lalu mengubah suaranya, Xiao Yun, ke-12 keluarga hampir tiba, beri aku perkenalan kasar, lihatlah, terutama para pemimpin setiap klan dan generasi muda terkuat. Oh baiklah, Xiao Yun mengangguk, sebagai makhluk teratas di alam iblis ilusi, 12 keluarga, pemimpin mereka, dan bintang baru yang paling mempesona dari generasi muda di bawah usia 35 tahun secara alami terkenal di seluruh dunia. Xiao Yun telah menjadi kepala muda dari alam iblis ilusi, keluarga Yun selama lebih dari 20 tahun, secara alami akrab dengan orang-orang ini. Dia menunjuk ke tempat duduk tepat di seberangnya, dengan tulisan, Xiao, terukir di bagian depan, dan berkata, itu adalah keluarga Xiao dari 12 keluarga. Tubuh aslinya adalah Xiao Kong Pegasus. Kekuatan misterius keluarga tersebut dapat mengendalikan angin kencang. Nama pemimpin keluarga adalah Xiao Xifeng. Dikatakan bahwa budidayanya adalah alam Jiangsuan tingkat kedua, yang terkuat dari generasi muda, dan tuan muda keluarga. Dia adalah pria berpakaian biru yang duduk di sebelahnya. Namanya Xiao Donglai, dan dia 2 tahun lebih muda dari Yun Xinyu. Dia baru berusia 25 tahun,
tetapi kekuatannya sama dengan Yun Xinyu, yang berada di tingkat keempat Tyrant. Alam mendalam, Yun Ce mengangguk dan menuliskan setiap kata. Xiao Yun kemudian menunjuk ke kursi di sebelah kanan keluarga Xiao. Di depan kursi itu, terukir kata, Jiu Fang, itu adalah keluarga Jiu Fang, yang juga merupakan klan iblis. Tubuhnya adalah naga berkepala 9. Kekuatan misterius keluarga sangat menakutkan. Keterampilan racun, mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Hellion, dan hampir setiap generasi dihubungkan melalui pernikahan. Kepala keluarga saat ini disebut Jiu Fangkui, orang di sebelahnya adalah kepala keluarga muda, Jiu Fangyu, yang berusia 30 tahun ini. Tampaknya kekuatannya juga berada di tingkat keempat dari alam mendalam Tyrant, tetapi dikatakan bahwa dia dilahirkan dengan racun yang sangat langka, 9 tubuh racun kaisar, yang hanya muncul setiap 4000 tahun sekali di klan Jiu Fang. Jika dia diracuni oleh racunnya, konon bahkan kaisar tingkat rendah pun akan kesulitan untuk mengatasinya. Petik 2. Keluarga Lin adalah klan campuran manusia dan iblis. Kepala keluarga adalah Lin Guiyan. Yang terkuat di antara generasi muda adalah pria yang duduk tepat di belakang Lin Guiyan. Lin Hanchuan, 29 tahun, tingkat kelima dari alam basuan. Petik 2. Keluarga Namong, ras manusia, dikenal sebagai kekuatan kendo terkuat di dunia iblis fantasi, menggunakan pedang kembar sebagai senjata. Kepala keluarga, Namong Zi, adalah yang terkuat di generasi muda, dan merupakan Namong Yan, putra bungsu dari tetua ke-8. Klan Qiang telah tiba, sebuah teriakan menyela narasi Xiao Yun. Yun Ce mengalihkan pandangannya ke pintu utama dan melihat tim keluarga berwarna merah menyala masuk. Gelombang udara panas juga datang ke arah mereka. Anggota keluarga ini semuanya berpakaian merah, dan bahkan rambut serta alis mereka merah menyala. Saat mereka masuk, suhu udara tiba-tiba meningkat. Beberapa orang dari daerah terpencil dengan kekuatan mendalam yang lemah mendekati mereka, yang terbakar kulitnya tiba-tiba terasa sangat sakit, dan dia buru-buru menggunakan energinya yang dalam untuk menghilangkannya. Ini adalah keluarga Qiang. Wujud asli mereka adalah naga api Qiang. Mereka adalah klan naga sejati dan sangat kuat. Dalam hal kekuatan keseluruhan, mereka saat ini berada di urutan kedua setelah klan Hellion dan klan Su. Mereka dilahirkan dengan tubuh naga Qiang dan mengolahnya. Kecepatan Xuanli dan Suamong jauh lebih cepat daripada manusia dan monster biasa. Kepala klan Qiang saat ini adalah Qiang Baili, dan yang terkuat dari generasi muda, Dotiah, itu wanita. Mengikuti arahan yang ditunjukkan oleh Xiao Yun, Yun Ce melihat seorang wanita muda di sebelah Qiang Baili. Dia memiliki wajah cantik, sosok tinggi, rambut merah flamboyan, dan kulit berwarna gandum dengan warna merah cerah samar. Hal yang paling menarik perhatian adalah apa yang dia kenakan. Tubuh bagian atasnya adalah jaket kulit ketat berwarna merah menyala. Jaket kulitnya sangat pendek dan menutupi payudaranya yang menjulang tinggi, memperlihatkan perut rata dan pusarnya. Tubuh bagian bawahnya sepasang dari celana kulit pendek berpinggang ketat berwarna merah. Kan memegang pinggulnya erat-erat, dan pahanya yang ramping bisa dikatakan terbuka seluruhnya. Cambuk merah menyala serupa melilit bagian atas celana kulitnya. Tubuh cambuk terus-menerus berkedip dengan pola api yang gelisah. Sekilas terlihat jelas bahwa itu adalah senjata yang luar biasa. Pakaian liar dan panas ini segera menarik perhatian banyak pria muda, masing-masing dari mereka memiliki mata bersinar dan mulut berair. Tapi gadis ini jelas sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, keagungan dan kesombongan terlihat jelas di wajahnya. Jika istriku berani memakainya seperti ini, aku akan menceraikannya, kata Yun Ce dengan mulut bengkok, lalu segera menambahkan, oh, jika kamu hanya menunjukkannya kepadaku, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Sudahlah, ahem, namanya Qiang Yanwu. Dikatakan bahwa afinitas api tubuhnya hampir sama dengan leluhur Qiang dari zaman kuno. Bakatnya sangat menakutkan. Dia baru berusia 24 tahun ini dan sudah berada di puncak alam mendalam Tyrant tingkat kelima. Dikatakan bahwa dia akan menerobos ke alam mendalam Tyrant tingkat ke-6. Tapi, Xiao Yun merendahkan suaranya. Qiang Yanwu ini terkenal sombong di kota kekaisaran iblis. Dikatakan bahwa tidak ada pria yang mampu membuatnya saling memandang secara jujur. Pada level 12 klan penjaga ini, sungguh aneh bahwa anggota terkuat dari generasi muda adalah seorang wanita, kata Yun Ce sambil memegang dagunya. Bukan hanya klan Qiang yang anggota generasi mudanya yang terkuat adalah wanita.
Xiao Yun menunjuk ke keluarga dengan kata, Bai, terukir di depannya. Itu adalah klan Bai, dan itu juga klan iblis, dan wujud aslinya adalah macan putih bersayap awan. Kepala keluarga dinamakan Bai Yi, generasi muda terkuat di generasinya adalah wanita di sebelah kirinya, Bai Jie, berusia 30 tahun ini, Tyrant tingkat kelima alam mendalam. Oh, Yun Ce mengangguk pelan, lalu mengangkat alisnya, baiklah, Bai Jie. Apakah kakak laki-lakinya mengenalnya? Xiao Yun berkata dengan heran. Tidak, aku pasti tidak mengenalnya. Yun Ce menggelengkan kepalanya, ini pasti pertama kalinya aku mendengar nama ini. Tapi kenapa selalu terdengar familiar, lupakan saja, mari kita bicara tentang Helian Clan. Bersambung.